pertama sampai ayatnya yang ke-10 sudah. Sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Ben-Hadad Raja Aram mengumpulkan seluruh tentaranya, 32 orang raja bersama-sama dia, beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan memenanginya. Kemudian ia mengirim utusan ke kota itu kepada Ahab Raja Israel dengan pesan, beginilah pesan Ben-Hadad, emasmu dan perakmu adalah milikku, dan juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Raja Israel menjawab katanya, seperti bicaramu itulah ya tuanku raja, aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu. Sesudah itu utusan-utusan itu kembali dan berkata, beginilah pesan Ben-Hadad, memang aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan, emas dan perakmu, istri-istri dan anak-anakmu harus kau serahkan kepadaku. Tapi besok kira-kira pada waktu ini aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu, dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu, maka segala yang mereka lihat dan ingin akan mereka ambil dan mereka bawa. Lalu Raja Israel memanggil semua tua-tua negeri itu dan berkata, camkanlah orang ini mengikhtiarkan kecelakaan kita, sebab ia telah menyuruh orang kepadaku meminta istri-istriku, anak-anakku, emas dan perakku, dan aku tidak menolaknya memberikannya kepadanya. Lalu kata semua tua-tua dan segenap rakyat itu kepadanya, jangan dengarkan, jangan luruskan. Sebab itu ia berkata kepada utusan-utusan Ben-Hadad, katakanlah kepada tuanku raja, segala yang pertama kali kau suruhkan kepada hambamu ini, aku akan melakukannya. Tetapi tuntutan yang kemudian ini tidak dapat kupenuhi. Lalu pergilah utusan-utusan itu dan menyampaikan jawab itu kepada Ben-Hadad. Ben-Hadad menyuruh orang kepada Ahab dengan pesan, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika rakyat yang mengikut aku masih dapat menjemput segenggam debu puing Samaria. Amin. Saudara, kita melihat di sini bagaimana Ben-Hadad dan Ahab, saudaraku, saling menyerang, saudara. Dan saya melihat begini, saudara, ya. Apa yang menjadi tindakan daripada Ben-Hadad Raja Aram inilah sebuah intimidasi. Ya. Ini yang disebut dengan intimidasi. Dia bilang bahwa semua emas-emas yang ada, semua istri-istri, semua anak-anak itu punya aku. Ya. Aku akan datang dan ambil semua yang ada padamu. Tetapi itulah yang namanya intimidasi, saudara. Inilah yang disebut dengan intimidasi, dan inilah gerakan gerakan dari intimidasi. Intimidasi itu nggak pernah selesai di satu tahap. Ya, ketika kita sudah tertekan, ya, dan kita membiarkan diri kita ditekan, seperti Ahab membiarkan Ben-Hadad menekan dia, mengintimidasi dia, maka selanjutnya apa? Nggak sampai di situ, saudara. Tetapi apa? Dia kemudian perintahkan lagi pegawai-pegawainya, ya, pegawai-pegawaiku akan datang dan menggeledah rumah dan istanamu, ya, dan apa yang mereka temukan, mereka suka, mereka ambil. Inilah yang namanya intimidasi. Intimidasi nggak pernah selesai di satu titik. Dia akan berjalan lagi, dia akan merambat lagi. Ya, ketika kita membiarkan yang namanya kehidupan kita membiarkan diintimidasi oleh roh takut, khawatir, saudara, ya, dan hal-hal ini kita sedang melihat bagaimana kekuatan itu begitu hebat menyerang orang percaya, bahkan, ya, kekuatan ini begitu menyerang, ya, saudaraku, roh intimidasi ini begitu kuat menyerang orang-orang percaya, ya, mengintimidasi perasaan kita, pikiran kita. Bagaimana kita hari-hari sedang melihat usaha yang lagi goncang, ya, saudara, ekonomi yang gak stabil, saudara. Hal-hal seperti itu, saudara, tuh semakin ditambah dengan intimidasi iblis dalam hidup saya dan saudara. Ya, semakin mendatangkan ketakutan, saudara. Ada bisikan-bisikan, ada perasaan-perasaan yang semakin menekan kita. Dan saya harus bilang bahwa itu adalah intimidasi iblis, saudara. Ya, itu bukan hanya perasaan takutmu saja, itu bukan hanya perasaan khawatir saya dan saudara saja, tapi saya percaya ini ada kekuatan iblis yang menunggangi, saudara. Supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang lemah, kita akan menjadi orang-orang yang semakin tidak berdaya, saudara.
Kita semakin menjadi orang-orang yang tidak berpengharapan di tengah-tengah masa-masa sulit yang seperti ini. Dan ketika pengharapan hilang, semangat hilang, yang ada rasa takut, yang ada adalah gelisah, khawatir, wah, hancur hidup kita. Kita nggak akan pernah menang, saudaraku, melawan atau menghadapi masalah pergumulan hidup yang seperti itu. Ya, saudara, di sini, saudaraku, ya, di sinilah kekuatan intimidasi ini bekerja, bergerak, menyerang. Dan kalau dia sudah berhasil mematahkan semangat kita, nanti dia akan menyerang apa, saudara? Sukacita kita. Dia akan menyerang apa? Pengharapan kita. Dia akan terus maju. Dia nggak akan selesai sampai seperti Ben-Hadad. Dia bilang, istrimu, anak-anakmu, emas, perakmu, punyaku. Sampai di situ kan? Enggak. Dia kemudian perintahkan anak buahnya bilang begitu, saudara. Ya, bahwa pegawai-pegawai itu akan datang ke rumah-rumah, bahwa setiap apa yang mereka jumpai, mereka suka, mereka ambil. Artinya apa, saudaraku? Ini apa, membabi buta, ini apa namanya, usaha pembasmian habis-habisan. Dan itulah intimidasi. Ya, intimidasi, roh intimidasi kalau kita biarkan masuk, saudaraku, dia bukan cuma ambil sukacita kita. Ya, hal yang kemudian langkah selanjutnya dia ambil pengharapan kita, dia ambil apa namanya, banyak hal, saudaraku. Ya, kesetiaan kita sama Tuhan, dia ambil kerajinan kita, dia ambil semuanya sampai apa? Sampai kosong, sampai nol. Hati-hati. Ini serius, saudara. Dimulai dari rasa-rasa takut yang kecil, dari perasaan-perasaan gelisah yang kecil, saudara, dari perasaan-perasaan yang khawatir yang kecil-kecil. Tapi kalau itu kita biarkan terus, maka itu akan semakin seperti bola salju, semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar. Dan kalau kita pikir, nggak apa-apa lah ya, namanya juga orang lagi ada masalah. Enggak, saudara. Jangan biarkan. Bisa bilang amin, saudara. Jangan biarkan roh intimidasi itu dari hal-hal yang kecil tadinya, lalu kita biarkan, kita anggap ini sesuatu yang normal-normal saja, alami, ya. Takut, mulai bingung, ini masa depan anak bagaimana di tengah-tengah situasi sulit. Ya, orang-orang yang kerja aja pada hilang kerjaan, apalagi anak saya yang baru mau bekerja, baru lulus dari kuliah, ya saudara, baru mau kerja, khawatir, nanti dia akan merembet kemana-mana. Dari masalah anak, nanti dia merembet ke masalah keluarga, nanti dia merembet masalah kesehatan, nanti dia merembet masalah ekonomi, dia merembet kemana-mana. Semua aspek hidup kita dia serang, dia habisin. Dia rampas semuanya, kebahagiaan kita, pengharapan kita, sukacita kita. Sampai pada iman kita diambil juga, dirampas. Serius ini. Ini bukan masalah kecil. Dimulainya dari apa? Dimulainya dari hal-hal yang biasa. Rasa-rasa takut yang biasa, rasa khawatir yang biasa, rasa cemas yang biasa. Tapi kita biarkan. Kita nggak pernah lawan. Yang puji Tuhannya, saudaraku, tahap pertama memang Ahab membiarkan. Tapi tahap kedua, ketika dia kirimkan utusan dan berkata bahwa bukan cuma itu, ya, tapi setiap pegawaiku datang menjumpai sesuatu yang mereka suka, mereka boleh ambil apapun juga. Disitulah kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya Ahab bilang, jangan diladenin. Nah, seperti itu. Jangan diladenin. Ada amin, saudara. Jangan diladenin. Kuncinya seperti itu, saudara. Ya, kuncinya seperti itu. Jangan dengarkan, jangan luluskan. Itu ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca ayat yang ke-8, saudara. Ini, saudara, kuncinya. Ayat yang ke-8 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lalu kata semua tua-tua dan segenap rakyat itu kepadanya, jangan dengarkan. Ada amin, saudara? Jangan dengarkan. Itu kuncinya. Artinya apa? Buang.
Kalau roh intimidasi itu lagi bicara sama kita, di telinga kita, di pikiran kita, di hati kita, jangan dengarkan, jangan luruskan, jangan biarkan. Jangan biarkan itu terus dia bebas bicara sama kita kapan aja. Nggak boleh. Nggak boleh. Hari-hari ini yang saya lihat adalah roh ini, sudah roh intimidasi. Bagaimana orang takut begini, takut begitu, mau begini takut, mau begitu takut. Takut, dikuasai sama rasa takut. Nah, itulah yang namanya roh intimidasi, bukan? Mau ke gereja takut, mau kerja takut, mau bisnis takut, semuanya takut. Belum lagi kemarin sudah kita dengar, berita buka WA, mati, siapa mati yang ini terkenalan kita, nanti siapa saudaranya siapa makan. Kita buka Facebook juga sama. Itulah roh intimidasi. Di mana apa ya saudara? Kekuatan kita tuh lagi diruntuhkan. Ya. Roh intimidasi itu seperti apa saudara? Seperti besi-besi fondasi dalam sebuah bangunan yang sudah dikeroposkan. Bangunannya masih berdiri, tapi besi-besinya saudara, itu beton-betonannya itu sudah dikeroposkan. Jadi tinggal tunggu satu goncangan yang cukup, maka bangunan itu runtuh. Itulah sebabnya kita harus punya prinsip ini. Jangan dengarkan, jangan luluskan. Bisa bilang amin, saudara? Jangan dengarkan, jangan ladenin, jangan dibiarkan. Kita lebih mendengar suara-suara yang seperti itu, tetapi kita menutup telinga kita buat suara firman. Ini kan aneh. Aneh dong, saudara. Alkitab itu adalah kabar baik, kabar sukacita. Ada amin, saudara? Kita menutup telinga kita menutup pikiran kita menutup hati kita buat firman. Tapi buat suara-suara yang melemahkan, buat suara-suara yang mengerikan, buat suara-suara yang mengintimidasi, yang melemahkan kita buka lebar-lebar. Buat suara firman kita tutup rapat-rapat. Dengan alasan nggak enak. Makanya apa? Orang yang nonton kalau misalnya online parah. Kenapa? Nanti dengar di khotbah saya nggak enak, dia bisa tinggal geser. Dengan jarinya dia bisa geser, dia bisa cari. Saja. Coba enak beli. Firman bukan masalah enak dan tidak enak. Firman itu enak ketika apa? Ketika kita melakukannya. Karena di situ adalah upah besar, ada berkat Tuhan, ada amin, saudara. Mau seperti apapun firman enak buat telinga kita, tapi selama kita hanya jadi pendengar firman, menikmati firman hanya di telinga kita, dan kita tidak ada sebuah usaha untuk melakukan firman Allah, nol besar. Nggak ada arti. Nah, tolong kita pagi hari ini supaya ini sudah kita punya apa ya? Kita punya prinsip, kita punya ketegasan dalam hidup kita. Kita nggak mau dengerin yang begituan. Kita nggak mau ngikutin yang begituan dengan segala perkembangan. Boleh tahu saja, tahu ya boleh. Pas kita baca, kebetulan kita baca, ya. Tapi jangan biarkan lalu kemudian itu jadi mempengaruhi kita. Siapapun bisa dipengaruhi, siapapun bisa dihancurkan, siapapun bisa diracuni oleh berita-berita seperti itu, oleh roh intimidasi. Hamba Tuhan kah, siapapun. Kemarin saya sempat sudah ketika dengar lagi ada varian MU ya, MU gitu ya saudara. Saya pikir-pikir ada. Ya, dibilangkan itu varian itu nggak kenal obat juga diterjang, ya, obat nggak bisa lawan, vaksin nggak bisa lawan apriben, kalau vaksin nggak bisa lawan, obat nggak bisa lawan, artinya apa ya? Udah nggak ada, susah,
Yang sudah kena juga bisa kena. Ya itu maka sampai saya bilang begini, bisa lewat nggak kalau itu datang. Ya saudara, hidup kita dalam tangan Tuhan. Amin. Hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita pikirin itu jadi takut kita. Ya, ketakutan itu apa? Orang ahli kedokteran aja, kesehatan saja bilang, ketika kita dikuasai sama roh ketakutan, imun ini jadi turun. Imun tubuh ini jadi melemah. Maka firman Tuhan bilang begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bisa bilang amin, saudara. Bukan cuma obat loh, dalam kitab Mazmur dikatakan obat yang manjur. Kalau sebabnya ini yang harus kita jaga, hati kita. Ya, makanya firman Tuhan bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar aliran air itu. Jangan biarkan yang namanya roh intimidasi itu menguasai, mengotori itu hati kita. Tolong kita ya saudara. Ini bagian yang pertama Bapak Saudara. Bagian yang kedua Bapak Saudara, ayat 31 sampai ayat yang ke-34. Ayat 31 sampai 30. Sama-sama kita baca ayat itu. 1, 2, 3. Lalu berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, ketahuilah kami telah mendengar bahwa raja-raja kaum Israel itu adalah raja-raja pemurah. Marilah kita menaruh kain kabu pada pinggang kita dan tali pada kepala kita, dan dengan demikian keluar menghadap Raja Israel. Barangkali dia akan menyelamatkan nyawamu. Lalu mereka melilitkan kain kabu pada pinggang mereka dan tali pada kepala mereka. Kemudian mereka pergi menghadap Raja Israel sambil berkata, hambamu Ben-Hadad berkata, kiranya Tuanku membiarkan aku hidup. Jawabnya, masih hidupkah dia? Dia saudaraku. Orang-orang itu menganggap hal itu sebagai tanda yang baik. Maka segeralah mereka berpegang pada perkataannya itu, lalu berkata, memang saudaramu Ben-Hadad. Sesudah itu berkatalah Ahab, pergilah ambillah. Jadi keluarlah Ben-Hadad mendapatkan dia, lalu diajak naik ke atas kereta. Kata Ben-Hadad kepadanya, kota-kota yang telah diambil bapakku dari pihak bapamu akan kukembalikan. Engkau boleh juga membuat pasar bagimu di Damsyik, seperti yang dibuat bapakku di Samaria. Dan aku sendiri, kata Ahab, akan membiarkan engkau pergi dengan perjanjian. Lalu ia mengadakan perjanjian dengan dia dan membiarkannya. Saudara, kalau saudara melihat, ya, ayat-ayat yang kita baca ini ayat-ayat yang pada akhirnya mengecewakan hati Tuhan. Pembicaraan antara Ben-Hadad dengan Ahab itu menyakiti hati Tuhan. Kenapa? Tuhan menemukan Ahab berkompromi dengan Ben-Hadad. Berkompromi dengan Ben-Hadad. Nah ini nih saudara, kompromi. Ya. Musuh, tapi kemudian bagaimana saudara kekuatan lobby, ya, mereka melobi Ahab, orang-orangnya Ben-Hadad, lalu kemudian diterima kembali sama Ahab, Ben-Hadad ini mengadakan perdamaian dengan Ben-Hadad, kompromi. Ini yang seringkali jadi kelemahan kita. Kita mudah berkompromi dengan hal-hal yang jahat. Kita berkompromi dengan dosa, kita berkompromi dengan hal-hal yang tidak baik. Yang seharusnya kita tegas, yang seharusnya kita ambil sikap, yang seharusnya kita buat jarak, tapi kompromi ini membuat semuanya jadi enggak. Nah, harusnya ada jarak dan tidak ada jarak. Yang harusnya punya ketegasan jadi nggak punya ketegasan. Inilah yang membuat sampai kemudian ada nubuatan datang sama Ahab bahwa kamu mati karena Tuhan tak dengan apa yang kamu buat. Saudara, ternyata ini yang saya lihat, saudara, iblis itu punya kekuatan yang hebat. Iblis itu punya cara yang jitu sekali. Untuk apa? Untuk menggagalkan perjalanan iman saya dan saudara. Kalau dia tidak pakai cara yang pertama tadi, saudara, mengintimidasi Ahab, ya. Cara pertama itu mengintimidasi kamu, istri-istrimu, emasmu, semuanya milik. Nggak cukup diintimidasi dengan cara yang kedua. Tapi kalau cara intimidasi gagal, maka apa?
Iblis pakai cara yang lebih smooth, lebih cara halus. Ahab menang waktu diintimidasi. Ahab melawan waktu diintimidasi. Tapi waktu Ben-Hadad datang dengan kompromi, dengan perdamaian, dengan maksud damai, luluh hatinya Ahab. Iblis juga datang sama kita dengan cara yang sama, saudara. Iblis kadang-kala datang mengintimidasi kita. Iblis datang sebagai satu pribadi yang menekan saudara. Tapi kalau saudara menang di level itu, maka dia akan datang dengan cara yang berbeda. Dia datang dengan rayuan, dia datang dengan perjanjian, dia datang dengan apa ya? Dengan sifatnya keuntungan. Karena di sini dia bilang begini, saudara. Ya, dia bilang begini. Kata Ben-Hadad kepadanya, kota-kota yang telah diambil bapakku dari pihak bapamu akan ku kembalikan. Engkau boleh juga membuat pasar bagimu di Damsik seperti yang dibuat bapakku di Samaria. Ya. Ada apa saudara? Ada bargaining, ada untung, ada keuntungan. Ngeri ya saudara. Ngeri. Buat saya ketika saya baca ini mengerikan. Kenapa? Iblis gagal dengan cara intimidasi, iblis gagal dengan cara kasar, iblis gagal dengan cara pedang. Dia datang dengan cara yang lain. Dan dia bukan cuma datang kepada Ahab, tapi dia datang juga masalahnya kepada saya. Dia datang juga seperti itu dalam hidup saya. Kalau dia pertama datang gagal ketika dia mengintimidasi, engkau tetap kuat. Engkau diintimidasi, engkau ditakut-takuti, engkau dilemahkan dengan bisikan-bisikan yang seperti itu. Engkau tetap kuat maju terus dalam Tuhan. Berpengharapan, tetap setia, tetap bersuka cita di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah suara-suara yang mengerikan saudara dengar. Iblis mundur satu langkah. Untuk apa? Buat sebuah strategi baru. Dan dia ambil beberapa langkah ke depan. Dan dia pastikan dengan cara ini dia menang. Sampai di sini saya berharap sudah bisa paham, bisa menangkap pesan firman. Ben-Hadad bukan lagi datang dengan pedang, dengan ancaman, dengan intimidasi, dengan pelatak-pelotot, dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang meremehkan. Tidak. Tapi sekarang dia datang dengan kata-kata tawaran. Dia datang dengan apa? Dengan mendatangkan, membawa keuntungan. Kota-kota yang telah diambil bapakku dari pihak bapamu akan ku kembalikan. Kamu boleh buka pasar di Damsik. Seperti itu juga lah iblis datang sama saya. Iblis datang sama saya. Kuat-kuatkan kita ya saudara. Sehingga dengan cara apapun dia datang, kita tetap setia sama Tuhan. Ada amin saudara. Dengan cara apapun dia datang, itu tetap menjadi kekuatan buat kita, menguatkan kita. Nah, kita tidak berkompromi, kita tidak menyerahkan akhir. Kita berjabat tangan dengan kejahatan. Waktu kejahatan datang dengan intimidasi, kita lawan. Tapi waktu dia datang mendatangkan keuntungan, kenikmatan, keindahan buat kita, datang dengan membawa kebutuhan. Karena saya lihatnya Ahab tuh butuh itu. Kota-kota yang sudah direbut, dia pengen banget untuk dikembalikan. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda ya dalam zamannya dia ada sebuah tanda kemenangan gitu. Bapaknya kalah, tapi dia bisa merebut itu kota-kota yang tadinya sudah direbut sama Ahab. Ini juga datang sama kita dengan cara seperti itu. Dia bukan datang lagi dengan bengis, dengan muka seram.
Tapi dia datang dengan keuntungan, kenikmatan. Dia datang dengan membawa apa yang jadi kebutuhan kita. Dan ini bukan sesuatu yang mudah, saudara. Ini bukan sesuatu yang gampang. Bukan cuma Ahab yang bisa dikalahkan. Kalau kita tidak hati-hati, saya juga bisa dikalahkan. Saudara bisa dikalahkan. Siapapun juga kita bisa dikalahkan. Kita pada akhirnya sama seperti Ahab, berkompromi. Tolong kita ya saudara. Saya dan saudara butuh Roh Kudus menjadi penolong buat saya dan saudara. Memampukan kita dalam kelemahan kita, dalam ketidakbisaan kita, tapi biarlah kekuatan itu yang menjadi andalan buat saya dan saudara, yang memampukan kita, saudara, sehingga kita berawas-awas dalam apapun juga strategi yang iblis lakukan dalam hidup saya dan saudara. Apakah dalam bentuk keras, apakah dalam bentuk yang lembut, tapi kita sama-sama bernasib tetap bisa kuat, ya, tetap bisa melewati semuanya dan menang mengatasi segala sesuatu. Tolong kita saudara, mari kita menyembah Tuhan.